Atuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sahabat yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan buat sahabat semua yang sudah berkenan bergabung di pagi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan meluangkan waktu, meluangkan paket datanya untuk kita ngaji bersama. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Izin nyapa satu-satu. Ibu Neng Unuy jazakumullah khairan, Ibu Sakhi jazakumullah khairan, Mas Muhadi jazakumullah khairan, Rumina Endang Sugiyati, Mas Muhadi TO jazakumullah khairan. Sebelum-sebelumnya tadi di awal ada Ibu Ayu Apriliani jazakumullah khairan, dan semua nama yang Masya Allah tabarakallah, teman-teman yang membersamai yang belum bisa disebut satu persatu, Formosa 269, dan semua yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Insya Allah kita bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita mau bahas, teman-teman tolong disematkan, ditulis di kolom komentar ya. Hari ini kita mau bahas Quran surah As-Saff, Quran surah 61 As-Saff, ayat yang ketiga, keempat, ayat kedua, 3, dan 4. Ditulis di kolom komentar ya sahabat. Quran surah As-Saff, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat yang keempat. Izin kami ulangi, hari ini kita mau sedikit tadabbur dari Al-Quran surah 61 As-Saff, ayatnya ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Udah, yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Al-ayah. Sahabat bisa lihat di Quran surah As-Saff ayat 2, ayat 3, ayat 4. Izin sematkan komentar buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Semoga teman-teman selalu dimuliakan Allah, sahabat diberkahi Allah dalam setiap urusan. Amin. Allah berfirman di ayat 2, ayat 3, ayat 4 Quran surah As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam tafsir banyak, Imam Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Quranul Azim,
karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Siapa-siapa yang kalau baca Quran dia dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu awal pembukaannya, dia harus dengarkan baik-baik. Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, akan ada kebaikan yang diperintahkan, atau yang kedua, akan ada larangan yang kita diminta untuk menjauhkan diri kita dari larangan tersebut. Itu namanya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lagi baca Al-Qur'an, kok awal pembukanya ya ayyuhalladzina amanu, berhenti sebentar, tadabbur. Jazakumullah khairan Mas Ngemil Happy atau Hana.han dan semua teman-teman, jazakumullah khairan. Lima taquluna ma la taf'alun. Ada satu pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, tulis caps lock besar-besar, via Norema barakallahu fikum, akun via Norema. Ditulis ya besar-besar teman-teman. Lima taquluna ma la taf'alun, di caps lock, ditulis di kolom komentar. Kenapa engkau mengucapkan tapi engkau tidak melakukan? Atau kenapa engkau memerintahkan tapi engkau tidak melakukan? Ditulis di kolom komentar, di caps lock. Kenapa engkau memerintahkan tapi tidak melakukan? Ayat ini tuh ayat reminder buat saya pribadi dan buat kita bersama-sama sahabat. Lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau memerintahkan tapi engkau gak melakukan? Kenapa engkau mengucapkan tapi engkau tidak melakukan? Ada tiga hal yang harus kita ingat. Yang pertama, selaraskan lisan dengan perbuatan. Ini yang gimana bahasa mudanya? Ini hal yang harus dipegang banget sahabat. Selaraskan lisan dengan ucapan. Minimal kalau belum bisa selaras-selaras banget, ada poin-poin yang kita mesti jaga agar supaya minimal kita melakukan apa yang diucap, apa yang diposting. Selaraskan lisan dengan perbuatan. Niatkan yang diperbuat. Yang kedua nih, kan yang pertama selaraskan lisan dengan perbuatan. Yang kedua, niatkan perbuatan karena ridho Allah. Yang pertama selaraskan lisan dengan perbuatan, bukan lisan dengan ucapan ya ibu atau teman-teman. Izin, selaraskan lisan dengan perbuatan. Yang kedua, luruskan niat karena Allah atau lakukan perbuatan itu karena Allah. Terus yang ketiga, niatkan juga. Yang ketiga nih, niatkan juga setelah dilakukan agar menjadi wasilah hidayah buat orang lain. Yang ketiga, niatkan yang dilakukan supaya jadi wasilah hidayah buat orang lain. Lima taquluna ma la taf'alun. Allah kayak seolah lagi ngobrol sama kita. Allah seolah bicara sama hamba-hambanya. Kamu kenapa sih? Kok kamu nyuruh-nyuruh orang tapi kamu gak ngelakuin? Kamu kenapa sih? Di ayat 2 As-Saff, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Ibu Alia Pinky, jazakumullah khairan. Ibu CIM jazakumullah khairan. Ini kayak Allah lagi bicara sama kita. Lima taquluna ma la taf'alun. Kamu kenapa? Kamu nyuruh orang tapi kamu gak ngelakuin. Ayat ini teguran buat saya banget yang berbicara dan buat kita bareng-bareng. Kadang seolah yang kita posting boleh jadi gak seperti yang kita lakukan. Kita ini kan pinter banget ya, upload yang baik-baik. Ada foto 35 foto yang diupload pasti foto yang terbaik. Mau teman-teman kanan kiri sebelahnya gimana posenya, yang penting pose wajah kita tuh kalau bisa lagi yang paling terbaik. Itu kita kadang. Kita ingin menyuguhkan yang terbaik, ngajak orang berbuat baik. Tapi kayak seolah kita jadi lilin. Maksudnya lilin gimana? Lilin itu kan sifatnya dia menerangi sekitarnya dengan membakar dirinya sendiri.
Nah maka jangan jadi lilin sahabat. Lilin itu yang dia menerangi sekitarnya tapi membakar dirinya sendiri. Maksudnya jangan jadi orang yang ngajak orang lain buat baik tapi dirinya gak menjalankan yang dia ajak. Kan konsekuensinya tadi yang sahabat-sahabat tulis. Lisan, nomor 1, lisan harus selaras dengan perbuatan. Lisan selaras dengan perbuatan. Nomor 2, luruskan niat karena Allah. 3, niatkan jadi wasilah supaya datang hidayah pada orang lain. Semua itu lewat lisan. Waktu itu sahabat, saya pernah cerita, kisah ini sering saya ceritakan di majelis-majelis kami. Adalah Fudail bin Iyad rahimahullah. Dulunya mantan begal. Orang kalau lewat di kawasannya 2 pilihannya, nyawa atau harta. Kadang dapat dua-duanya, ya dibunuh ya hartanya diambil. Tapi pada satu ketika Fudail bin Iyad tertarik kepada seorang wanita, diikuti wanita ini, terus kemudian dia naik ke atap gentengnya. Wanita ini lagi membaca Quran surah Al-Hadid. Wanita ini lagi baca Quran surah 57 Al-Hadid. Di antara ayatnya surah Al-Hadid, di antara ayatnya perempuan itu membaca ayat 16 surah Al-Hadid. Ayat 16 surah Al-Hadid, surah ke-57. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya untukmu tunduk kepada ayat-ayat Allah, bergetar hatimu mengingat Allah? Belum tiba saatnya? Lalu langsung bergemetar seluruh tubuhnya Fudail bin Iyad, takut sama Allah. Selama ini saya ngapain aja? Ternyata sahabat, langsung taubat Fudail bin Iyad yang tadinya jadi begal. Fudail taubat dari jadi begal. Ujung-ujungnya beliau belajar Quran, belajar ilmu, akhirnya jadi ulama terkemuka. Allahu Akbar. Ketika jadi Google, Imam Fudail bin Iyad. Itu jadi salah satu kisah yang sering banget dibawakan untuk teman-teman yang baru hijrah. Seburuk apapun masa lalu kita, se-insecure apapun mental kita saat ketemu sama teman-teman yang sudah lebih solih daripada kita, ingat, seorang begal pun, bahkan yang dulunya tukang begal, Allah izinkan jadi ulama. Lewat wasilah apa? Kata-kata, bacaan Quran yang dibaca. Makanya tadi nomor 3. Nomor 1, lisan selaraskan dengan perbuatan. Nomor 2, niatkan perbuatan karena Allah. Nomor 3, jadikan yang diucapkan wasilah kebaikan, penghantar hidayah untuk kawan-kawan. Nomor 3 kan, wasilah baca Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya kamu taubat? Mau sampai kapan kamu begini? Emang gak mau tunduk ya sama Allah? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah, patuh sama Allah? Butuh berapa tahun lagi? Butuh berapa bulan Ramadan lagi? Butuh berapa Jumat lagi? Butuh FYP video yang mana lagi? Butuh video FYP yang mana lagi yang mau lewat di beranda kita? Butuh live streaming berapa live streaming kajian lagi untuk merubah kita yang tadinya belum baik agar supaya segera jadi hamba yang baik? Alam ya'ni lilladzina amanu. Belum tibakah waktunya? Mau nunggu sampai kapan? Karena ya sahabat, jangan pernah remehkan kalimat sederhana, postingan sederhana, poster uploadan yang menurut kita kadang sederhana. Karena ternyata dampaknya buat orang lain gak sesederhana yang pernah kita bayangkan. Buat kita mungkin video yang di-share di story WA itu 30 detik. Tapi buat orang lain boleh jadi itu yang dia cari seumur hidupnya selama ini. Boleh jadi yang kita posting itu cuma satu poster terdiri dari 3 baris kalimat. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga.
Tapi ternyata buat orang lain itu yang mereka cari selama ini dalam hidup mereka. Dan boleh jadi kita mengetik hanya beberapa kalimat, jangan lupa sholat, ya. Tapi ternyata kalimat sederhana itu cukup menggugah hatinya orang, sampai orang ini merubah mindsetnya, berubah hidupnya. Makanya kenapa kok kita lagi bahas As-Saff ayat yang kedua, sahabat? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Pertama kalimatnya, wahai orang beriman, lima taquluna, kamu udah ngucapin, kamu udah ngajak, kamu udah merintahin, itu bagus kok. Tapi gak berhenti sampai di situ. Lima taquluna ma la taf'alun. Tapi jangan sampai kamu ngucap tapi kamu gak ngelakuin ya. Jangan sampai kamu ngucap tapi kamu gak ngelaksanain ya. Jangan sampai kamu memerintahkan buat baik tapi kamunya sendiri lalai ya. Jangan jadi lilin kamu ya, menerangi sekitarnya tapi membakar dirinya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, tadi surah berapa Ustadz? Itu tadi surah Al-Hadid ayat 16 dan As-Saff ayat yang kedua. Sahabat pernah sadar gak? Atau kita mungkin pernah sadar gak sih, ngerasa kayak, ini satu video ini saya kembali ke Allah. Lewat satu cuplikan ini saya kembali ke Allah. Lewat satu video sederhana ini saya pulang ke Allah. Kadang ada banyak para gus, ulama, kiai, habaib, ustadz yang gak sengaja lewat di FYP kita, lalu terus kemudian kita bilang, kok kayaknya pas banget ya. Sebenarnya itu bukan sekedar hanya pas, wah ini mah logaritmanya aja. Kalau mau difahami lebih dalam, ini bukan cuma sekedar bicara, itu mah logaritmanya aja. Logaritma apa algoritma? Algoritma, logaritma. Itu mah cuma algoritmanya aja. Algoritmanya pas lagi pas. Iya, secara rasio, hitung-hitungan, kalkulasi matematika, mungkin kita bisa bilang, wah ini karena algoritma. Tapi di balik itu semua, ingat selalu, daun yang jatuh tidak akan pernah jatuh kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi video FYP yang lewat di depan kita. Itu bukan algoritma semata. Video FYP pun itu karena Allah menghendaki, hambaku, aku ingin kamu jadi baik ya, ayo datang kepadaku. Ini wasilahnya video ini ya. Ibu Naura Keila 15, kadang lewat video aja bisa sampai nangis sesenggukan. Iya, sama. Kami pun juga kadang ngerasa demikian. Apalagi pas lagi jatuh, lemah dan tidak berdaya. Tiba-tiba lewat video, kok kayak pas banget ya. Bukan kayak pas banget. Tulis di kolom komentar sahabat, tidak pernah ada yang kebetulan di atas muka bumi. Semua terjadi atas izin Allah. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Tulis di caps lock besar-besar ya. Tidak ada yang pernah kebetulan di atas muka bumi ini. Semua terjadi atas seizin Allah. Daun aja itu jatuh atas izin Allah kok. Apalagi video. Secara kalkulasi, algoritma, rasio-rasio, oh karena begini begitu. Itu kan karena hitung-hitungan manusianya. Oke, hitungan manusia kayak gitu. Tapi yang lebih daripada itu hadirin, yang lebih daripada itu, semua terjadi karena Allah ingin kita jadi lebih baik. Kemarin kita masih jauh dari Allah, sekarang dipertemukan. Saya tuh bingung ya. Ada orang misalkan bilang begitu ya kepada dirinya sendiri. Saya tuh bingung ya, saya mau kembali ke Allah, tapi wasilahnya lewat mana ya? Saya mau belajar, tapi wasilahnya lewat siapa ya? Tiba-tiba Allah pertemukan dengan 1, 2, 3 orang yang membersamai kita. Beliau rutin banget ketemu sama kita. Walaupun gak offline secara langsung kita bertemu bertatap muka, bermuajahah.
Tapi kadang mungkin bisa lewat platform sosial media kita ketemu dengan beliau. Bukankah itu cara Allah menemani kita yang sedang rapuh, lemah dan tidak berdaya untuk segera kembali kepadanya? Allah mempertemukan, Allah yang memisahkan. Allah yang membuat sesuatu itu lewat di hadapan, Allah yang membuat sesuatu juga tidak lewat di hadapan. Allah yang membuat hati kita kok tiba-tiba, oke nih, bismillah, kayaknya udah saatnya deh. Saat rasa sedih itu datang, kecewa itu datang, padahal kita punya loh. Kita punya kendaraan yang prima, kita punya rumah yang nyaman, asri, bahkan gak cuma satu rumah kita. Kita punya handphone yang bahkan handphone kita boleh jadi cukup mewakili dan cukup representatif kapasitas kemampuan handphonenya dan kecanggihan alatnya. Kita punya loh. Tapi kenapa masih sedih ya? Kita punya rumah loh. Kita punya tempat tinggal. Kita punya kendaraan yang prima. Kita punya alat telekomunikasi yang cukup mewakili. Tapi kenapa masih sedih ya? Berarti kan ini bukan cuma sekedar tentang kekayaan yang ada di belakang kita, bukan tentang nominal yang ada di kantong kita. Itu iya, tapi kan tidak semata-mata hanya karena itu kan faktornya. Ada faktor lain nih. Saat rasio-rasio besar kalkulasi manusia sudah gak mampu menghitung lagi kebahagiaan yang bisa kita miliki, satu-satunya cara dan jalan untuk membahagiakan kembali hati kita yang lama jauh dari rasa bahagia, caranya kembali ke Allah. Cuma itu aja. Saat dunia udah gak bisa membahagiakan kita, kendaraan kita sudah gak bisa lagi membahagiakan kita, rumah kita, villa kita, handphone kita, jam tangan kita, tas-tas yang kita punya, popularitas yang kita miliki, saat itu semua sudah tidak lagi membahagiakan kita, dan semua rasio dan kalkulasi manusia sudah tidak mampu lagi membahagiakan jiwa dan raga kita. Satu-satunya cara yang bisa membahagiakan kita, kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Kita hanya perlu itu, sahabat. Kita hanya perlu kembali ke Allah. Mau nyari siapa kalau bukan nyari Allah? Harta pun banyak, kalau kita gak kembali ke Allah, agak-agak sulit kita dapatkan kebahagiaan. Popularitas kalau kita gak kembali ke Allah, sulit kita akan dapatkan kebahagiaan. Kekuasaan kalau kita gak kembali Allah, kekuasaan kalau kita gak kembali ke Allah, sulit dapatkan kebahagiaan. Sehat pun, sehat nih, sehat, tenaga masih kuat, kalau kita gak kembali ke Allah, sulit kita bahagia. Coba teman-teman, Korun tuh kurang apa? Hartanya luar biasa, triliunan. Allah benamkan, hidupnya gak bahagia, butuh pengakuan manusia. Mana buktinya? Allah berfirman, Korun membawa belasan orang untuk digantungin di seluruh badan ini kunci-kunci perbendaharaan, peti-peti emasnya. Korun keliling-keliling kampung, keliling-keliling komplek, keliling-keliling perumahan untuk show off. Nih loh, saya kaya. Nih loh, harta saya triliunan. Nih loh. Dia butuh pengakuan dari manusia. Kayanya bukan main Korun, tapi dibenamkan sama Allah Azza wa Jalla. Kayanya luar biasa Korun, tapi dibenamkan sama Allah. Sampai-sampai gak tersisa lagi hartanya, kecuali binasa. Jazakumullah khairan Mas Gibran, barakallahu fikum. Binasa Korun. Kurang apa? Harta contohnya udah ada. Kekuasaan. Teman-teman kenal Fir'aun? Tahu ya, gak kenal. Kita mah gak kenal ya. Kita tahu Fir'aun tapi kita mah gak kenal ya. Fir'aun tuh kurang apa? Menguasai 2/3 dunia. Indonesia tuh baru seperberapanya dunia. Terima kasih Mamak
Mama Aceh, jazakumullah khairan. By the way, Korun itu Fir'aun itu menguasai 2/3 dunia. Jadi dalam kekayaan, dalam kekuasaan nggak kurang. Tapi ternyata Allah benamkan juga. Nggak tenang hidupnya. Sampai-sampai dia tuh ngaku Tuhan loh. Fir'aun tuh kan ngaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Dalam Quran surah An-Naziat, Fir'aun bilang, aku Tuhanmu. Oh enggak, Allah Tuhan kita. Oh enggak, aku. Emang Allah bisa apa sih? Allahku itu menghidupkan, mematikan. Fir'aun ambil 2 orang, satu dipenggal kepalanya. Lihat ya, ini aku matikan, aku hidupkan, satu lagi dibiarin jalan. Oh bukan begitu hidup dan mematikan. Oh nggak bisa, pokoknya ini hidupkan mematikan, kata Firaun. Ya udah kata seorang, Allahku itu menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Kalau kamu bisa terbitin matahari dari barat ya, tenggelaminnya di timur, bisa nggak? Fabuhital ladzi kafar. Oh nggak bisa dia. Manusia itu lemah sahabat. Maka bahkan pun kalau orang ini gak kembali kepada Allah, kekayaannya itu akan membinasakan, kekuasaannya akan membinasakan, kecerdasannya. Bal'am, zaman Fir'aun ada namanya Bal'am bin Bawra. Ini tokoh agamanya pada zaman Fir'aun. Cerdas, retorikanya bagus, ilmunya banyak, hafalan-hafalannya kuat. Bal'am nih tokoh agamanya. Tapi piciknya bukan main. Sampai akhirnya terus Allah binasakan juga. Ada satu lagi teknokratnya, siapa namanya? Haman. Tapi kalau dia gak kembali ke Allah, semuanya diratakan sama Allah. Binasa semuanya sahabat. Sahabat yang sekarang sudah benar-benar, udah punya nih Ustadz, alhamdulillah 1, 2, 3 perlahan. Kira-kira butuh apa lagi? Kita cuma butuh satu, butuh kembali kepada Allah. Ini terima kasih ada komentar dari akun Herdi_73. Makasih ya Mas Herdi_73, komentar beliau. Saat dunia sudah tak lagi memberikan kebahagiaan, maka satu-satunya jalan adalah kembali kepada Allah. Mau nyari kebahagiaan lewat harta, sudah gak memberi kebahagiaan. Buktinya kita gak pernah puas dengan harta yang dipunya. Handphone juga gak pernah puas. Setiap kali handphone keluar yang baru, kita selalu ingin memiliki yang terbaru. Tas, limited edition, selalu kita ingin punya, tambah koleksinya dengan warna yang berbeda, jenisnya sama. Mobil, tentu kita ingin mobil yang paling prima. Baju pun juga demikian. Sahabat yang dirahmati Allah, karenanya ketika dunia sudah tidak lagi mampu memberikan selaksa kebahagiaan, satu-satunya cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik ke Allah yuk. Ayo kita laksanakan pelan-pelan apa yang kita tahu, supaya As-Saff ayat 2 ini yang kami pin ya sahabat di IG, kami pin kabura maqatan. Nanti ayat yang ketiganya ada ancaman. Setelah Allah tanya, lima taquluna ma la taf'alun. Kamu kenapa kok merintah sesuatu tapi kamu gak ngelaksanain? Kamu kenapa ngajak orang tapi kok kamu gak ngelakuin? Lima taquluna ma la taf'alun. Atau antaqulu ma la taf'alun. Kok kamu merintahin tapi kamu gak ngerjain sih? Terus Allah ancam. Ancamannya ada di ayat yang ketiga. As-Saff ayat yang ketiga. Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu tuh akan sangat dibenci Allah. Karena Allah berfirman, masjid maaf, assalamualaikum nih masjid maaf, sehat-sehat ya masjid maaf ya Allah.
sehat lancar berkah terus. Masjid Maaf makmur dunia akhirat. Mohon izin sementara belum membersamai di Masjid Maaf. Nanti ditunggu di sini, insyaallah nanti kita silaturahim. Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat berat, amat sangat berat kebencian Allah pada seorang yang dia mengucap tapi dia gak ngelakuin. Dia ngucap tapi dia gak ngelakuin. Kaburo tuh kabir, itu kan besar. Ini kaburo tuh jamaknya dari besar. Duh, besar banget kebenciannya Allah bagi mereka yang jarkoni, pintar mengajar tapi gak bisa menjalani. Jarkoni, pintar mengajar tapi gak bisa menjalani. Jazakumullah khairan Ibu Mita Susanti, Ibu Yuniar 4450, Ibu Nur Farida 56, Ibu Supriyati Maming, Ibu Cela Salim. Jazakumullah khairan, udah ditulis di kolom komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, ini pengingat buat saya yang berbicara. Pasti. Sebelum kepada siapapun, buat kami yang berbicara terlebih dahulu. Ini bukan soalan keren ya, aduh videonya, bukan, makasih ya, bukan itu. Bukan hanya sekedar itu, makasihnya orang. Saya berubah, saya berhijrah lewat 1 video, 2 video dari banyak pihak yang kita share misalkan atau kita bagikan. Bukan cuma sekedar itu sahabat, tapi tentang kadang kitanya dulu. Lah kitanya berubah gak? Kalau kitanya gak selaras sama yang kita ucapkan, kita nyuruh orang sholat, kitanya gak sholat, gimana ceritanya? Kita nyuruh orang, ayo sedekah yuk. Lah kitanya emang gak pernah sedekah, gimana ceritanya sahabat? Kita nyuruh orang, jangan lupa orang tua ya. Lah kita mohon maaf, hubungannya sama orang tua kok malah menyalak-nyalak. Galaknya bukan main sama orang tua, nadanya sering tingginya sama orang tua. Sedangkan kita minta orang untuk bakti, kitanya lupa diri. Gak bisa sahabat. Kabura maqatan 'indallah, Allah tuh sangat benci. Dan rasio bencinya Allah itu benci yang kaburo, yang paling benci. Allah tuh paling benci. Kabir itu besar, kaburo itu sangat teramat besar. Kaburo maqatan 'indallah, sangat teramat besar rasio kebencian Allah bagi seseorang yang mengucap tapi gak melaksanakan. Ayat ini tuh saya sering baca banget, sering saya ingat-ingat buat diri saya pribadi dan kalau bisa buat kita semua sahabat. Kita yang nge-share, kita yang bicara. Aduh, kan paling berat itu ayat ini kan tertuju ke kita. Kalau saya ngajak tapi saya gak ngelakuin, wah Allah benci nih sama saya. Tapi bukan berarti habis ini Ibu Namira jazakumullah khairan, Mas Oreng underscore jazakumullah khairan, dan buat teman-teman semua jazakumullah khairan. Tapi kan bukan berarti habis ini teman-teman gak lanjut postingan baiknya, enggak. Poster baiknya, enggak. Video-video pendeknya dari siapapun gurunda-gurunda kita bersama, terus kita berhenti itu, enggak. Tetap nge-share, tetap posting yang baik, tetap. Tapi gimana bahasan ayat ini, As-Saff ayat yang ketiga, gimana caranya supaya kita terbebas dan terlepas dari kebencian Allah yang sangat teramat besar. Gimana caranya kita terbebas dari kebencian Allah yang amat besar? Caranya cuma satu, laksanakan. Kita tahu ilmunya, laksanakan. Kita lewat video di FYP kita, laksanakan. Jangan depresi, jangan insecure, jangan OVT. Apa tuh OVT? Overthinking. Aduh gimana ya, apa kata orang ya? Aduh gimana nih, ntar gue disangkain soalim lagi. Aduh gue kan masih, ntar.
Gak usah overthinking, santai aja hadirin, laksanakan. Gak usah overthinking. Aduh ntar saya dibilang so alim Ustadz, aduh ntar saya dibilang begini begitu. Itu kan overthinkingnya kita. Ntar ketemu juga biasa aja kok. Weh Bu Ustazah, mau kemana Bu Ustazah? Ya insya Allah doain ya, mudah-mudahan istiqomah. Minta doa aja sahabat. Weh, so alim lewat nih, Ustadz lewat, Ustadz lewat. Doain mudah-mudahan istiqomah, gitu aja. Wa idza khatabahumul wa idza khatabahumul jahilun. Kalau orang-orang jahil, khatab, berkhutbah, berceramah. Orang jahil bukan berceramah. Orang jahil itu nyinyir, membuli, mencemooh, menghinakan. Qalu salama. Kamu tetap tenang, ucapkanlah salam. Kamu tetap santai, stay cool, ucapkan salam. Weh Bu Ustazah, mau kemana nih Bu Ustazah? Alhamdulillah doain ya, mudah-mudahan istiqomah, doain istiqomah. Weh Pak Ustadz, mau kemana Pak Ustadz? Kita lagi belajar jadi baik, tiba-tiba digituin sama teman kita. Weh Pak Ustadz, mau kemana Pak Ustadz? Doain ya, mudah-mudahan istiqomah. Dah, gituin aja, selesai jemaah. Kadang manusia dihadirkan menggoda sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang lagi hijrah. Itu cara Allah mau mengangkat derajatnya kawan-kawan semua, agar supaya pahala yang merendahkan, membuli, menghinakan tadi ditransfer kepada kita dengan seizin Allah. Atau kadang orang itu mengucap begitu karena itu cara orang itu mendoakan kita. Udah mah baik, udah hadirin, kita mah baik sangka aja. Begitu dibilang, wah sok alim, doain ya biar alim. Sok suci, doain ya biar beneran suci. Dah saya mah apa tuh, kotornya bukan main. Itu aja jemaah. Jangan diambil overthinking, jangan malah jadi insecure. Jangan terlampau berat. Sebentar deh jemaah. Jangan overthinking, jangan diambil pusing, jangan terlampau dibawa hati. Karena perkataan manusia gak akan pernah bisa kita kendalikan. Karena lisan manusia gak pernah bisa kita tutup semuanya. Yang bisa kita tutup adalah telinga kita. Kita tutup telinga kita dari nada-nada sumbang yang gak jelas, yang berusaha mematahkan setiap episode kita untuk kembali kepada Allah. Jangan patah ya sahabat. Kalau udah punya azam mau kembali kepada Allah, jangan patah. Ada akun Ibu Rusdiana, Flower Hijrah, Keci Atin, Mama Safira, Solo Asih, Siti Saudah 73. Dari TikTok ada Nasi Uduk, Masya Allah, akunnya unik banget, namanya akun Nasi Uduk Jazakumullah khairan. Akun Nau Asih Ging Asih 91 NG Yati Olivia AR dan semua sahabat, Siti Alsina 88 dan teman-teman semua. Kalau udah hijrah mau balik ke Allah, jangan mundur ya sahabat. Bunda Niiza, Ibu Nasi Uduk atau Mas Nasi Uduk jazakumullah khairan, Bunda Wati jazakumullah khairan, sahabat semuanya, kalau udah mau menuju Allah jangan patah. Sania Eti juga jazakumullah khairan, Elok Zurya jazakumullah khairan, jangan patah. Udah, kalau punya azam menuju Allah jangan patah. Mas Diel Story, Mas Oreng, yuk kita semua, Mas Burhan Gunar, Bapak Burhan Gunardi, Masya Allah. Saya selalu Pak Burhan, salam takzim. Ibu Niko, Mas Niko Haryanto, salam takzim Mas Niko. Ibu Sri Mulyani 776, jazakumullah khairan. Kalau sudah menuju Allah, azamnya kuat, jangan patah, jangan balik arah.
Jangan patah, jangan berbalik arah. Kalau bisa lari, kalau nggak bisa lari jalan, kalau nggak bisa berjalan merangkaklah. Yang penting jangan pernah patah dan berbalik arah. Faida azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah berazam untuk kembali kepada Allah, tawakal sama Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Salam hormat kembali Ibu. Salam hormat Mas Andi, Tambro Langi, Ibu Mita Susanti, Ibu UPS RI, Ibu Nila Puspita Sari, Ibu Nelly Setiawati, Ibu Dafa Hijab, Izra Azra, Mas Argianara, jazakumullah khairan. Intinya itu sahabat, gak kerasa udah jam 6, jam 5 lebih 57 di waktu Indonesia bagian Barat. Kami hari ini jam 8 insya Allah kita ngaji bareng di Bogor, tepatnya di Masjid Baitun Nisa. Izin saya Sherlock ya, saya Sherlock di grup sahabat UIR. Saya Sherlock tentang lokasi nanti kajiannya di mana. Tema kita insya Allah nanti di Masjid Baitun Nisa. Temanya adalah tentang ciri-ciri orang yang Allah inginkan jadi baik. Teman-teman yang gak bisa datang langsung di Bogor, lokasinya di Sukasari, Masjid Baitun Nisa Bogor. Di SD Pertiwi Kota Bogor, Sukasari 3 Bogor, Masjid Baitun Nisa. Ini izin saya Sherlock. Nanti kalau sahabat bisa datang di Bogor, silakan datang, kita belajar bareng-bareng. Kalau sahabat qadarullah masyafa'al belum bisa membersamai secara offline, nanti kita belajar bareng lewat live streaming insya Allah. Begitu sahabat. Udah kami share ya, insya Allah kami share. Pelan-pelan kami share ke grup. Mana tadi? Sherlocknya kami share nanti di grup. Begitu dulu ya sahabat. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah membersamai sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, penuh rasa ta'zim dan hormat kami. Terima kasih banyak sudah berkenan membersamai. Semoga Allah mengganti semuanya dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan semoga kita bersaudara di dunia, bersaudara di surga. Tempatnya di Pulau Gebang Ustadz, bukan Ibu, Bapak. Bapak Ibu, nanti teman-teman, sahabat-sahabat, nanti kita kajiannya di Sukasari Bogor, di Masjid Baitun Nisa Sukasari 3 Bogor. Buat teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Di grup itu isinya nanti video-video pendek dakwah kami yang bisa sahabat sebarluaskan lagi jadi story WA. Semoga bisa jadi penghantar kebaikan buat yang lain. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya pasti dari Allah, bukan dari saya. Karena semua pertolongan Allah. Peran saya nol, gak ada. Sehat dari Allah, bisa bicara dari Allah, keluar pita suara dengan suara, itu pun Allah yang menciptakan. Telinga mendengar Allah, kita bisa saling bermuajah Allah. Allah sehatkan badan, itu Allah. Nafas kita gak sesak. Coba bayangin kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nafas kita sesak, gak bisa kita ngobrol kayak gini. Makanya semuanya karena Allah ya. Kami gak ada, nol, zero, 1% pun gak ada peran kita. Semua karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya semua adalah karena Allah, dari Allah, kita kembalikan untuk Allah. Sekali lagi makasih banyak sahabat juga udah membersamai membangun masjid, membersamai untuk mensupport kajian. Semoga setiap ilmu yang di live streamingkan, lalu kita sama-sama belajar bareng, ngamalin bareng, itu semua jadi jariah untuk teman-teman yang memfasilitasi semua kebaikan-kebaikan ini. Mas Hanan, barakallahu fikum, terima kasih. Teman-teman di YouTube juga saya izin sebut, yang di YouTube ini belum pernah disebut. CSL, Ibu Rina Ekawati, Tuti Kurniasi, Ibu Darni,
Ibu Sri Subekti, Ibu Nora Hadran, Ibu Rina Ekawati, Ibu Purwanti-Wanti, Siti Saknun, Didi Cahyadi, Yahya Yiyih, Siti Arah, Eti Afi, Siti Saknun, Siti Arah, Salsa, Hafiz Fadli Ar-Rabbani, lalu ada Warini, Lisdia Channel, lalu ada Doktor Sulistiowati. Salam takzim doktor atau dokter, semoga Allah memuliakan. Terima kasih sudah berkenan. Dan mohon bimbingannya selalu ya sahabat. Saya yakin sahabat lebih solih daripada kami, lebih banyak amal solihnya daripada kami yang tak seberapa, bahkan gak punya apa-apa. Mohon bimbingannya selalu, mohon didoakan selalu. Tolong saya titip doa bener-bener ya sahabat. Doain supaya istiqomah, karena semua atas pertolongan Allah. Kemudian wasilahnya doa dari sahabat semua. Mas Sunari 786 784. Dan semua sahabat izin pamitan dulu. Mas Hanan istri, Barakallah. Apalagi aku Ustadz hanya butiran debu. Ya Allah, yang soleh aja butiran debu, apalagi saya apanya berarti? Atom-atomnya debu berarti. Teman-teman sehat terus, berkah, lancar. Ibu Lina, Mas Dil Story 2. Terus dan ada Mbak Ima, ada Devian, EDP. Teman-teman dari Instagram ada Kiki Rizky, Yuman 58, Heliana Santoso, Mama Safira, Sisma Mariani, Rahma Atarafa. Lalu ada Fitri 2199. Ada Saptiani Rai, ada Niki, Lili, MMJDS, Nila Lupitasari, Winarti 05, Intan Kumala, ada Aisyah 97. Dan semuanya semoga dimuliakan Allah. Ninis Setiawati, barakallahu fikum. Teman-teman, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Mohon izin yang pagi ini gak ada tanya jawab dulu ya. Ini ada 19 pertanyaan. Saya izin berterima kasih dulu sama yang bertanya. Habis itu izin hari ini kita libur tanya jawab dulu. Terima kasih yang udah bertanya. Heni Ekaning, Tiwul 79, Sartika Libra, Andung Flower, Mamitra Suparta, Berti Eva 74, Mas Kanah Adi, Rosmia 194, Lin Herliawati, Maya Sujanti, Lili Sumarni, Erlin, Arvita Dila, Nurul 96, Diana Heldi, dan semua teman-teman berkah, lancar, sehat selalu. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ibu Imas Wartimas, Ibu Nurewi Gorontalo, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertanyaan dari itu sedikit. RNF 249. Nanti Ustadz kajian di mana? Pagi ini kita kajian di Masjid Baitun Nisa, Sukasari 3, Bogor. Di Bogor ya sahabat. Ayo kita belajar bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.